Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Sadaqallah amma ba'du ibadallah hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharapkan keriduan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini kita masih diberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah, thalabul ilmi, silaturahmi. Semoga thalabul ilmi kita menjadi dimudahkannya langkah kita menuju keriduan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat Nabi pembawa kabar gembira dan juga peringatan serta Rasul yang mulia yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita insya Allah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema mematahkan mitos di bulan Safar. Kenapa demikian? Karena telah menjadi kepercayaan keliru oleh sebagian umat Islam bahwa bulan Safar adalah bulan sial atau bulan bencana. Padahal mitos bahwa bulan Safar sebagai bulan sial ini sebenarnya sudah dibantah oleh Nabiina Rasulullah Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa bulan Safar bukanlah bulan sial.
Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada sesuatu kejadian. Tidak ada malang pada burung hantu. Dan tidak ada bala bencana pada bulan Safar seperti yang dipercayai oleh sebagian umat. Kenapa demikian? Ya, karena kita meyakini bahwa apa yang menimpa seseorang itu telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an surat 9, mari kita kaji surat 9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Ini kaitannya, walaupun ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya di dalam surat At-Taubah ini, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjawab tantangan orang munafik yang merasa senang ketika Rasulullah dan para sahabatnya ditimpa kesulitan. Dan merasa sesak dada ketika Rasulullah dan para sahabatnya memperoleh kenikmatan dengan ucapan apa yang menimpa diri kami dan apa yang kami peroleh dan kami alami adalah hal-hal yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah, yaitu hal-hal yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz sesuai dengan sunatullah yang berlaku pada hambanya. Baik kenikmatan, kemenangan, maupun bencana kekalahan. Segala sesuatunya terjadi sesuai dengan qada dan qadar dari Allah Ta'ala. Dan bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusia manapun. Termasuk kepercayaan mitos di bulan Safar, bahwa
bulan Safar adalah bulan sial, bulan bencana. Bahkan ya ada sebagian umat menyatakan ketika menikahkan pengantin di bulan Safar itu seperti menikahkan hewan. Nah, itu nya di mana eta teh gitu nya. Salat baheula nya mitos teh mitos eta teh. Nah, jadi mitos itu harus dipatahkan dengan sabda Rasul tadi. Karena apa yang menimpa kepada kami yang melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika manusia berkeyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan di mana tidak boleh menikahkan seseorang karena seperti menikahkan hewan. Padahal menurut riwayat ya sejarah Nabi Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah itu di bulan Safar. Ini banyak tidak diungkap, ya. Sehingga mana sok anu nikahkeun bulan ayeuna ada sepi. Dekorasi sareng. Ya, cenah paceklik ya makana mah bulan Safar. Nah ini kan sudah menjadi kepercayaan. Nah, itu sebaiknya dipatahkan, ya sebaiknya tidak diyakini. Karena segala sesuatunya terjadi sesuai dengan qada dan qadar dari Allah dan bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusia manapun. Allah Subhanahu wa taala pelindung kami satu-satunya. Dan kepada Allah lah kami bertawakal dan berserah diri. Dengan demikian kami tidak pernah merasa putus asa dikala ditimpa sesuatu yang tidak menggembirakan. Dan tidak merasa sombong dan angkuh dikala memperoleh nikmat dan hal-hal yang menjadi cita-cita dan idaman kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 65 At-Tolak ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan takdir bagi segala sesuatu, bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau menurut firman Allah ayat ini, segala sesuatu sudah ada takdirnya. Tidak ditentukan dengan adanya bulan sial, bulan penuh bencana, bahkan bulan di mana diturunkannya beribu-ribu penyakit. Kan gadinya. Sehingga nanti banyak yang mensyariatkan, yang melaksanakan Rebo Wakasan. Ya, Rebo Wakasan itu bulan Safar. Ya, harus tuh. Salat bulan Safar itu Rebo Wakasan. Nolak bala, salat tolak bala. Sebab bulan ieu teh terutama di hari Rabu terakhir. Ya, Allah menurunkan beribu-ribu penyakit. Nah, kembali kepada keyakinan kita kepada Al-Quran bahwa apa saja yang menimpa kami itu adalah ya sudah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Kita berlindung, ya, dialah pelindung kami.
huwa maulana. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman, hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Sehingga di dalam Quran surat 47, kita buka kembali surat 47 surat Muhammad. Kita perhatikan surat Muhammad surat 47 ayat 10 dan 11. Surat 47 surat Muhammad 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dammarallahu alaihim. Dammarallahu alaihim. Walil kafirina amsaluha. Walil kafirina amsaluha. Dzalika bi Allaha maulal ladzina amanu. Dzalika bi Allaha maulal ladzina amanu. Maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Maulal ladzina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima atau nasib yang serupa itu. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada perlindungan bagi mereka. Shadaqallah. Orang-orang musyrik Mekah yang mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengingkari kebenaran petunjuk Al-Qur'an sebagai kitab yang berasal dari Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, sebenarnya mempunyai berbagai bukti untuk membenarkan kenabian dan kerasulan beliau. Karena negeri itu berada di sekitar negeri umat-umat terdahulu yang pernah mendustakan dan mengingkari seruan para Rasul Allah. Bukankah mereka sering pergi ke Syria, ya, sebelah utara negeri mereka, dan Hadramaut di sebelah selatan? Bukankah mereka juga pergi ke Persia di sebelah timur dan ke Ethiopia di sebelah barat daya negeri mereka? Kepergian mereka ke negeri-negeri tersebut dengan tujuan berdagang. Dalam perjalanan itu mereka melalui sisa-sisa reruntuhan negeri kaum Ad, negeri kaum Samud, negeri kaum Shu'aib,
dan sebagainya yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Masihkah mereka dapat melihat bekas negeri itu berupa puing-puing, peninggalan dan sebagainya? Mereka dapat menyaksikan reruntuhan itu karena negeri tersebut adalah pusat perniagaan pada masa itu dan terletak pada jalur perniagaan yang menghubungkan dunia barat dengan timur. Mereka juga telah mengetahui bahwa umat-umat dahulu telah dihancurkan oleh Allah karena durhaka kepadanya dan Rasulnya. Akan tetapi mereka tidak mau memperhatikan dan merenungkan bahwa sunatullah berlaku bagi tiap orang yang mengingkari agamanya. Jadi ya termasuk kepercayaan mitos di bulan Safar itu kan mengingkari, ya, mengingkari apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Mereka mempercayai hal-hal yang tidak mendasar. Oleh karena itu orang-orang musyrik Mekah akan mengalami nasib seperti yang telah dialami oleh umat-umat dahulu seandainya mereka tetap tidak mengindahkan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kebenaran janji Allah itu, banyak orang-orang musyrik Mekah yang mati terbunuh dalam perang Badar dan begitu juga pada peperangan sesudahnya. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Hal itu terjadi karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirin, sedangkan orang-orang kafir la maula lahum. Tidak, mereka la maula, tidak ada pelindung dan penolong lahum bagi mereka. La maula lahum. Sedangkan orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung bagi mereka dan seorang penolong pun. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang mukmin dan orang kafir di dunia dan sebab orang musyrik ditimpa malapetaka. Orang musyrik tidak mempunyai seorang penolong pun untuk menolak azab yang datang menimpa mereka. Sedangkan orang mukmin mempunyai penolong, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penolong. Inilah ya bagaimana kita menjadikan keyakinan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menolak, mematahkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Apalagi tidak ada dasar dalam ya Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tentu akan menjadi ya sebuah kekuatan keyakinan bagi kita, terutama di bulan Safar. Jadi salah satu keutamaan bulan Safar adalah penegasan dari Islam untuk menghapus keyakinan tahayul dan mitos. Mitos kesialan yang dahulu melekat pada bulan ini. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa tidak ada bulan yang membawa kesialan, termasuk bulan Safar. Hal tersebut tertuang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah membantah kepercayaan Arab jahiliyah tentang bulan Safar adalah bulan sial, yang artinya sekali lagi tidak ada penyakit, tidak ada kesialan, kata Nabi, tidak ada pengaruh buruk dari burung hantu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kepercayaan ini telah memperkuat iman umat Islam untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Safar merupakan bulan kedua
dalam kalender Hijriah yang seringkali diidentikan dengan kesialan dan musibah oleh sebagian masyarakat, namun pandangan ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebaliknya Islam mengajarkan bahwa setiap bulan termasuk bulan Safar adalah ciptaan Allah dan tidak ada bulan yang membawa kesialan dan keberuntungan. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya yang menunjukkan bahwa semua bulan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Ta'ala. Dengan menghapuskan mitos kesialan, bulan Safar menjadi waktu yang baik untuk memperkuat tawakal, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan. Umat Islam diajarkan untuk selalu berserah diri kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh keyakinan yang tidak berdasar. Ya, selain itu tentu ya bulan Safar juga dapat dimanfaatkan sebagai waktu untuk meningkatkan ibadah dan amal kebajikan. Mengingat tidak adanya larangan khusus atau anjuran tertentu yang berkaitan dengan bulan ini. Seorang muslim tetap dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah harian seperti sholat, saum sunnah, dan memperbanyak doa. Dengan demikian, bulan Safar dapat menjadi waktu yang penuh berkah jika digunakan dengan benar sesuai tuntunan agama, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena bulan Safar seperti bulan lainnya adalah kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Tidak ada ibadah khusus yang diwajibkan. Namun umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Ya tadi, sholat sunnah, saum sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan apa saja. Maka pada bulan Safar umat Islam didorong untuk meningkatkan amal sosial. Seperti bersedekah, membantu yang membutuhkan, dan berbuat baik kepada sesama. Hal ini adalah sebagai bentuk implementasi dari ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Itu yang dinamakan takwa yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 177. Surat Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Laisal birra an tawallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Amana billahi wa yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. والنبيين وآتى المال على حب
به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul adzim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk mendekatkan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallah. Implementasi peningkatan ibadah terutama di bulan Safar ini tentu ya harus terbukti sebagaimana arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dalam ayat ini. Pada ayat 177 ini Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Beriman kepada hari akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupan dunia yang serba kurang dan fana. Beriman kepada malaikat yang di antara tugasnya menjadi perantara dan pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik Taurat, Injil maupun Al-Quran dan Zabur. Jangan seperti ahli kitab yang percaya kepada sebagian kitab
yang diturunkan Allah tetapi tidak percaya kepada sebagian yang lainnya. Kita sambung setelah sholat isya insyaallah. Kita lanjutkan kembali tadi, beriman kepada semua nabi tanpa membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata. Sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini, yaitu pertama, memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat. Jadi praktek-praktek kebaikan di bulan Safar ini ditingkatkan melalui ayat 177 ini, 200 surat Al-Baqarah ayat 177 ini, yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat. Ini praktek-prakteknya. Kemudian memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya, sehingga mereka bisa hidup tentram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakat. Kemudian memberikan harta kepada musafir yang membutuhkan, sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanannya dan terhindar dari berbagai kesulitan di dalam perjalanan. Kemudian memberikan harta kepada orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kehidupannya. Ya. Sekarang memang banyak ya orang-orang yang membutuhkan, sebelum nanti memang orang-orang tidak membutuhkan lagi. Ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman yaitu ketika seseorang akan berzakat tidak ada yang menerima. Ya, kan gitu ciri-ciri tanda-tanda. Berarti sebelenghar mun kabeh gitu. Ya, sekarang masih banyak justru jauh kena kiamat. Ya, sebab orang yang membutuhkan teh masih banyak, bahkan ya melalui jalan tipu menipu dan sebagainya. Ya, itulah ya, memberikan harta kepada orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kehidupannya. Ya, anu nipu api-api pincang eta mah keur manehanana udah. Ada kebaikan mah tetap orang dicatat sebagai kebaikan. Tidak mungkin terjadi ku sabab manehna nipu, terjadi orang mah dak ditipu oge gitu. Yang namanya kan kebaikan mah tidak ada terjadi. Tetap kan dicatat ke malaikat, ada catatannya. Walaupun cek paribasana diberikan kepada orang yang kaya. Ya, kan ada sebuah kisah ketika dia memberikan sedekah, cendegeningan. Kenapa engkau memberikan sedekah pada dia orang yang suka berzina? Ya, mudah-mudahan dengan sedekah saya dia eureun jinahnya kan gitu. Dia berhenti. Kemudian dia bersedekah lagi. Ternyata yang disedekahi adalah orang kaya. Dibejaan tak anu ngawartosannya. Mengapa engkau bersedekah kepada orang kaya? Dia kan orang mampu, tapi oleh kamu diberi sedekah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah saya dia pun tergerak hati untuk bersedekah kembali kan gitu. Pada orang-orang yang membutuhkan tadi. Kemudian orang itu bersedekah lagi ternyata kepada maling. Gitunya. Ya, lagi-lagi dia berkata, mudah-mudahan dengan sedekah saya dia berhenti ya dalam berbuat jahatnya. Udah gitu saja. Karena kebaikan itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan harta untuk menghapus perbudakan sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang. Kalau sekarang kumaha praktekna? Memerdekakan. Dan sudah tidak ada perbudakan kecuali orang yang
ya sudah dililit oleh pinjol. Enak berenannya bebaskan teh kitu bener enak mah. Nah, liur ku pinjol. Nya judul dan sebagainya. Masya Allah. Nah, itu kan akibat daripada kurang keimanannya ari kurang banyak nu kuat iman da sok sanajan di asong-asong pinjaman kayak geuningan Pak aya namanya ngasong-ngasong dina HP teh nya torojo lain teu kabita nya siapa yang tidak tergiur dengan tawaran-tawaran pinjaman nya akan tetapi kita yang kuat keimanan buat apa memang keperluannya banyak cuman apakah kita akan mampu dan ya satu apakah kita mampu mengembalikan, yang kedua apakah ini termasuk riba atau tidak. Kan tadinya hari ini iman mah untuk ujung-ujung ditawaran nyantok akhirnya pinjam akhirnya we nya liur we mengerikan itu ya karena nah inilah kenapa kita perlu menguatkan ya kekuatan ibadah, kekuatan iman, kekuatan ilmu ya, untuk menghadang perkara-perkara yang akan justru akan mencelakakan kita. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, artinya melaksanakannya pada waktunya dengan khusyuk, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Yang ketiga, menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam Quran Surat At-Taubah 60. Di dalam Al-Quran apabila disebutkan perintah mendirikan sholat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Karena antara sholat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab sholat pembersih jiwa, sedang zakat pembersih harta. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang sulit, sukar, hesebeleke, cek Sunda mah. Ya. Karena zakat suatu pengeluaran harta sendiri yang sangat disayangi. Lebar atuh rek zakat teh. Nya atuh. Komo zakat ieu mah zakat naon tijaroh mah tidak ada nisab, tidak ada hawa. Zakat tijaroh perdagangan. Gitu kan. Ketika Rasulullah ya Sina Umar mencegat orang yang akan berjualan kurma padahal can payu kurma teh. Tapi kenapa sampai ya diperingatkan padahal hanya beberapa biji kurma atau bahkan Sayyidina Umar mah geuningan megat tukang kulit. Atuh pira dagang kulit cenah tuh udah moal sabaraha batina. Bukan masalah berapa. Ya. Masalahnya adalah tijaroh itu, tijaroh perdagangan tidak ada haul disimpan 1 tahun maupun tidak ada nisab. Berapa nisabnya tidak ada. Dagang merek nisab. Bat naon teh lah modal nangan 10.000 atau modal 100.000 itu sudah kena zakat. Zakat tijaroh. Di sini memang kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja, tetapi harus pula disertai dengan harta. Oleh karena itulah sesudah Nabi Muhammad SAW Rafiul A'la diangkat ke derajat yang paling tinggi, para sahabat sepakat tentang wajib memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya. Bahkan ada ayat yang menyatakan kecelakaanlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Disebandingkan dengan mempersekutukan Allah, karena ketika seseorang tidak mengeluarkan zakat berarti dia seolah-olah dianggap lebih mencintai hartanya. Gitu. Maka disebutnya musyrik. Mempersekutukan Allah, karena bisa saja gitu, dengan kecintaan yang berlebih terhadap harta sehingga dia takut untuk mengeluarkan zakat, dianggap musyrik. Maka
Maka di bulan Safar ini ya tidak ada halangan untuk kita berbuat baik, malah harus lebih meningkatkan kebajikan. Yang keempat, menempati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian. Segala macam janji yang telah dijanjikan wajib ditepati, baik janji kepada Allah seperti sumpah dan nazar dan sebagainya, maupun janji kepada manusia, terkecuali janji yang bertentangan dengan hukum syariat Islam, seperti janji berbuat maksiat, ya maka tidak boleh, haram dilakukan. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salasatun, tanda munafik ada 3, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata maka ia selalu bohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji maka ia selalu tidak menepati janjinya, wa idza u'tumina khana, apabila ia dipercaya maka ia selalu berkhianat. Rahul Muslim an Abi Hurairah, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kelima, sabar. Tabah sing salabar we. Eta ku hipunya nyebat sabar teh nya sing salabar we. Ieu nu ngalamanana ieu sabar teh hayang kumaha. Tapi itulah sabar dalam arti tabah, menahan diri dan berjuang dalam mengatasi kesempitan, yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi, penderitaan, seperti penyakit atau naon lah hal-hal nu jadi coba ka urang. Sing salalabar we hipu we jaritanya. Sing salalabar we nu ngalamanana mah heuleuh. Nyeri teu bisa diubahan. Dan dalam peperangan, yaitu ketika perang sedang berkecamuk, mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai dengan sikap, ucapan dan perbuatannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar ucapan dan perbuatannya. Meni hese nya hayang nengan jelema nu bener ucapanana jeung perbuatanana. Ongkoh ngaji kan gitu, orang teh sok kitu nya. Tapi masih kene gitu nya, hese rek praktek teu da. Nu hesena mah praktek, ari paham mengerti. Ngan begitu rek mempraktekan, alah. Ya, di dieu diuji nanti nya. Banyak ujian-ujian kesabaran. Ukituna sing salalabar we. Hipu eta teh nya nyarita malah sing salalabar we. Maka sekali lagi ya ditekankan dalam materi malam ini bahwa bulan sabar itu bulan Sapar. Jadi bulan sabar. Sing salapar we. Di bulan Safar ini ada sejarah peristiwa penting yang artinya mematahkan mitos gitu nya. Jadi di antaranya adalah peristiwa di mana sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular yang berlaku tanpa izin Allah, tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada malang pada burung hantu, dan tidak ada bala bencana pada bulan Safar seperti yang dipercayai oleh kebanyakan masyarakat. Nah, bahkan ada 4 peristiwa penting bulan Safar yang wajib kita kenang adalah pertama, peristiwa pernikahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah teh nikahna di bulan Safar. Ada cek orang, sarpi bulan Safar pada sarionon. Ini mitos.
Bahkan itu kan dalam sejarah Rasulullah justru menikah di bulan Safar. Ya, sunah. Tapi nah sepi lobana rayagung kamari. Ya, pas Safar, pas lapar. Pas Safar sarieun. Da eta mitosna teh cenah jiga ngawinkeun hewan satu. Padahal sekali lagi yang wajib kita kenang adalah pertama peristiwa pernikahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah binti Khailid. Yang kedua kemenangan kaum muslimin atas pasukan Heraklius dalam perang Khaibar. Ketiga pengangkatan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang termuda berumur 20 tahun. Oh nya leuwih ti Gibran 40. Sebenarnya 38. Ieu mah 20 tahun panglima perang. Ya, itu di bulan Safar diangkatna teh Usamah bin Zaid. Para senior oge. Nya pedah teu ningali pedah umurnya 20 tahun. Tapi begitu diangkat oleh Nabi, Nabi tahu betul bagaimana kan gitu kemampuan seorang pemuda yang diangkat menjadi panglima perang. Terus ternyata kan Usamah bin Zaid sampai itunya memenangkan beberapa peperangan. Ya, di bawah naon telah Panji nya panglima. Terakhir yang keempat penaklukan negeri Persia di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab pada tahun 16 Hijriah. Itu bulan Safar taklukannya. Jadi ya patahkan mitos bulan Safar itu adalah bulan sial. Bulan di mana banyak bencana, paceklik, bahkan diturunkannya beribu-ribu penyakit. Bulan? Iya. Jadi sebetulnya peristiwa-peristiwa itu teh kenapa disebutkan di bulan Safar walaupun di Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi kan caranya. Tapi penamaan bulan-bulan itu kan sudah ada kata Allah 12 bulan. Oh, muhun kan tenan laras. Pan di zaman Nabi teh kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah teh bulan Safar teh bulan sial. Sampai kan aya manuk nu hiber upami sudah angkat-angkatan terus aya manuk nu hiber ka kirina geuleber geus balik deui moal balik. Moal balik ya ku manuk. Ari di urang mah naon? Cungcuing cenah ieu mah boa saha karena sakarareung. Aya bueuk gitu kan menang mabuk. Tengah peuting. Muk cenah ieu aya reuneuh. Ieu cenah ieu aya nu reuneuh. Kan gitu cenahnya. Sok ka mana we? Tah eta tiaroh namina teh. Di nu bangsa Arab tiaroh. Tiaroh itu percaya dengan ayahnya manuk gitu. Ku manuk teh aya peristiwa naon? Koreak tah geuning. Moal lila cenah ieu mah ieu. Di luhureun agi saya koreak mah. Nah nyanyahoanan. Nah, sehingga dibantah dengan tadi surat 9 ayat 51. Dibantah nate. La yusibana. Tidaklah menimpa kami illa kecuali yang telah ditetapkan bagi kami. Huwa maulana. Dialah Allah penolong kami. Namun geus kitu makan orang sudah tidak ada lagi naon teh nurifikasieun gitu. Ya, betul. Penamaan bulan Safar itu adalah bulan di mana banyak orang-orang terutama orang Arabnya sering bepergian dan mengosongkan. Kosong tuh. Gitu. Safar bepergian.
Cuman di dalam safar itu ada doa yang diijabah sama Allah. Jadi terhalang dari hijab. Jadi 4 doa yang terhalang dari hijab itunya. Yang pertama adalah orang yang terzolimi, kata Nabi. Kemudian yang sapar, yang dalam perjalanan ibu. Otak abi sapar wae ngadoa we ya Allah anu sok nyuruhkeun doa teh sok emu kitu nya didoakeun we. Dina perjalanan teh ya Allah ya ijabah doa. Ya alhamdulillah jangan menyepelekan doa sudah gitu. Terus yang 2 lagi yang diijabah teh yang orang yang dalam berkecamuknya perang dah. Ngadoanya ke Allah gitu. Ada 4 ya. Doa yang tidak terhalang, tidak ada hijab. Tentu kita berharap di bulan Safar ini kita melakukan perjalanan pun perjalanan yang birra wa taqwa, perjalanan kebaikan dan ketakwaan insyaallah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.